Action, kembali lagi di sini bersama saya Eko, dan kali ini saya sendiri tanpa Dion. Sedih. Oke guys, kali ini kita sedang berada di rumah seorang nenek. Kita akan melihat beberapa benda pusaka yang sudah ada sejak 3 keturunan. Baiklah, sebelum itu kita juga akan berbincang-bincang sedikit tentang beberapa benda pusaka ini bersama sang pemiliknya, yaitu Nenek Bora. Baiklah, sebelum kita melihat beberapa benda pusaka tersebut, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang benda-benda pusaka tersebut bersama nenek buyut saya. Oke. Baiklah teman-teman, ini dia nenek buyut saya. Tanya lah. Aku kan nggak tahu. Iyalah, jangan Iya. bilang. Baiklah teman-teman, sebelum kita melihat beberapa benda pusaka tersebut, kita akan menanyakan beberapa hal kepada nenek ini agar kita tahu lebih jelas tentang benda-benda pusaka tersebut yang sudah ada sejak 3 generasi. Ya nek, 3 generasi. Berarti nenek Itu ketiga ya. Coba Lihat itu kamera. ya. Ah. Umur nenek udah berapa? Si 90. Jadi kira-kira mungkin nenek udah lupa. Umurnya sekarang udah 90 tahun. Dan dia adalah generasi ketiga pemegang benda-benda pusaka tersebut turun-temurun. Jadi pakai bisa bahasa pakai bahasa Indonesia. kampung nggak? Dah. Nah. Jadi benda-benda pusaka apa yang nenek punya nek? Saya kedua pertama Lansa sekarang Ada 4 ya. Pertama tadi kelontak, Nepasa tempayan, apalagi tadi nek? Lansa Langsa. Itu bentuknya kayak parang gitu ya. Tar itu Par. kayak talenan gitu ya, hampar apa namanya nek? Talenan. Wadah, bentuknya bulat, dia ada kakinya. Terus tadi apa lagi satu? Gong, iya gong. Dan itu semua merupakan media untuk orang berobat secara adat atau secara kampung. Ya. Jadi selanjutnya Ayo kita lihat. melihat naga tempayan dengan motif naga. Ada 2 ya. Satu yang memang ada motif naganya, full tempayannya. Itu ada 1. Terus yang satunya itu cuman kepala naga. Baiklah, mari kita lihat beberapa benda tersebut. Bentar nenek istirahat aja kali. Enggak, nanti enggak apa. Habis itu pelan aswaso, Meng, aswaso. Oke teman-teman, mari kita ikuti nenek. Nenek buyut. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Ada. The world seems like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Nanti nek, sangka ini ntar teh. We can Kok sit Ini yang kepala tidak, ini yang dengan badan-badan. badan-badannya kalau perlu mau diangkat-angkat. sedikit dan enggak usah. Nenek, kok nenek? Kok we meant to be hijau koyo teh. Kok teh? in the great outdoors. Ah, itu. Forever free. Nah, Buat ding 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 ding. Anu kita telah dah Yun. Dah kok.
beras. Behind the scene. Oke teman-teman. Kamu berduduk di belakang itu tidak apa. Beras nggak boleh. Tidak apa. Nggak boleh. Aku ngarang. Baiklah teman-teman. Di sini kita bisa melihat ada 2 tempayan. Boleh diangkat ya? Boleh kan? Ada isinya kan? Ada lah. Anu, Beras. Oh beras. Jadi ini tempayan dengan bentuk dengan motif kepala naga. Ini dia kepala naganya. Nangga. Naga Cina. Kita bisa lihat di sini udah kusam, ada ukiran-ukirannya, motif-motifnya. Yang ini sama udah 3 generasi juga ya ke nenek ya. Terus di sini juga teman-teman kita bisa lihat ada tempayan yang full motif naga tadi yang saya katakan. Jadi ini bentuk naga yang penuh. Maksudnya bentuk badan naganya. Kelihatan kah? Nah, ini motif naganya full sampai ke bawah sini, ke atasnya. Ini bentuknya lagi tempayannya dibalik. Jadi ini bagian pantatnya, bagian bawahnya. Dan ini lagi tidak ada isinya, tidak dipakai. kalau bikin supuset kan menemukan aja. Dah. Dah. Terus di sini juga kita lihat. Ini tadi apa namanya, Nek? Ini ya? Ini Bukan. Parang. Lansa. Lansa. Jadi bentuknya memang parang. Ini ada ukirannya, Nek ya? Tidak ada kah? Memang polos gini. Mulai marabinot awang. Jadi bentuknya sini ada apa nih Om? Sumpa. Apa sih? Memang dikit. Tongap naman kitongap na mo. Boleh kan na pinaksa di makante ni sa muno. Jadi ini media untuk orang berobat tadi, berobat kampung. Ini katanya ngambil munu tuh ya Om ya? Apa nama munu? Semangat, Nah, semangat. Semangat. Ngambil semangat. Disuruh lihat semua. Oke. Ini di sini ada tangkainya. Di bawahnya juga ada. Dan ini umurnya juga sama teman-teman, kurang lebih 1 abad lebih lah ya, 3 generasi. Apalagi umur orang-orang dulu tuh panjang-panjang, 100 tahun lebih. Bayangkan 3 generasi. Dan tidak digunakan untuk berperang gitu. Dan ini juga bukan alat perang, bukan seperti mandau. Media untuk berobat, hanya untuk itu. Terus di sini kita juga ada lihat, ini tadi apa namanya Nek yang ini? Par. Ini par. Anak, mamang anak. Nah, ini untuk Adat. sama juga ya, beradat. Jadi di sini nanti akan disimpan benda-benda yang diperlukan untuk adatnya. Diletakkan kayak nampan gitu ya. Diletakkan di tengah-tengah biasa ya kalau orang lagi acara adatnya. Ini kurang lebih umurnya sama juga nih ya. Ini udah sumpah. Sama umur Udah manusia suap. mo. Jadi gitu. Ini bagian bawahnya. Terbuat dari tembaga asli, tembaga murni gitu. Ini masih terbuat dari tembaga asli ya. Tembaga murni. Di sini nyatukannya pakai apa nih, Nek? Paku ya, ada ini ya. Pengkaitnya. Ada pengkaitnya. Hmm. Bisa ditarik kah? Nggak bisa. Bisa kayak ini, cuma udah karet. Iya. Jadi dari sini disatukan, terpisah sebenarnya. Tapi ada cekaknya di sini. Kelihatan kah? Oke, kelihatan. Ah. Ya. Ini ada cekaknya sini. Jadi yang ini bagian ini nyatu dengan ini. Dikunci pakai besi atau paku kayak gini karena ada ini kali Nanam. besinya. Ini kunci yang ni. Ngurum yang kau bisa. Selanjutnya juga di sini ada gong. Di sini ada 3 buah. Ini yang masih sampai sekarang masih sering digunakan untuk media berobat secara kampung. Kata nenek tadi, gongnya juga sama kurang lebih umurnya dengan par ini tadi ya, nampannya.
Jadi kita lihat di sini kayaknya ini umurnya yang paling tua. Melentang Boleh bunyikan nggak sih? Boleh. Oke. Sekilas kayak gitu ya teman-teman. Gong kecil, gong lintang. Di sini kita juga lihat neneknya lagi buka. Ini. Di sini. Masih Allah. Ini juga sama, sepaket satu set dengan apa namanya gong kolintang ya om ya. Ini namanya kolintang. Dia di sini ada beberapa. Taruh Berapa? 3. Dan ini terakhir. Oke, suaranya juga berbeda-beda. mantap Oke. rapat makare. Kita simpan dulu. Ini kalau gong dengan kolintang biasa kita masih sering lihat orang pakai untuk acara berobat adat. Acara. Oh, ini kayaknya udah jarang om ya? Apa? Enggak kenyang-kenyang teh. Enggak. Nang berobi. Ini set Wak. Jadi ini semuanya satu set kecuali apa namanya tempayan untuk biasa orang berobat secara adat atau secara kampung. Oke, selanjutnya jual nggak nih? Ana. Dijual kah? Udah ngerekam? Udah. Oke teman-teman, di sini kita juga bisa lihat di dalam sana ada 1, 2, 3 buah tempayan lainnya. Itu tempayan biasa, bukan tempayan naga. Ada satu sana yang lumayan agak. Mana? Itu tempayan naga juga. Oh iya, nih Kayak biasa. tempayan biasa. Biasa kok. Ini tempayan biasa juga kata neneknya. Tapi di sini ada anyaman apa ini rotan? Ada paru yang sama Poruh. Oh, jadi itu untuk nahannya teman-teman. Karena udah ada retak atau mungkin pecah. Jadi nggak bisa diisi ya. Nggak bisa dipakai untuk nyimpan barang, nyimpan beras. Biasa orang-orang pakai tempayan itu kalau tempayan biasa untuk nyimpan beras. Kalau tempayan naga itu biasa memang untuk ritual adat. Enggak. Tapi berhubung Ini sih tak nyatu mulai Tak nyatu. Nenek rontok kotak. Terjemahkan. saya nggak paham. Apa nih? Ini roti nih, katanya bahasa Indonesia. Yang mana nih mate? Ada enggak mau nak kotak nyatu mau. Penyimpan getah getahnya Kotak tuh. nyatu. Getahnya tuh. Oh, Nyosor digulung-gulung dan makan kerek gula oh ini fungsi nggut. nenek Betul kotak nyatu. Hmm. Ini rengkutnya noyet dia. Nyak ini guna betul rontok Tempatnya ni mongkos cah. Ni Untuk dijual. Oh. dijual tempatnya ni mongkos. Beraka sapit nanya kok mujak ni mongkos. Dia udah nenek melesat cah ya. Jadi kata nenek itu teman-teman sekalian. Jadi kadang tempayan itu juga untuk nyimpan itu getah apa namanya om nyotu. Nyotu. Nyatu. Apa sih nyotu tuh kurang tahu. Getah nyotu. Oh getah biasa. Getah biasa. Oh getah karet Ah. untuk dijual. Jadi itu juga fungsi lainnya. Tapi sekarang kalau orang-orang sekarang kan berhubung tempayan naga itu udah jarang ditemukan. Orang biasanya kalau untuk media berobat adat, berobat kampung menggunakan tempayan biasa seperti yang ada di dalam ini. Kulu nantak mirih naga kuatnya. Ada yang Saro kok nggak kunjungan pada kayak tamiri. Mm-mm. Terjemahkan. Jadi kata nenek itu juga tempayan naga ini ada yang minta beli. Tapi nenek ini ngelarang, nggak boleh dijual, nggak mau dijual karena nilainya mungkin ya kita nggak bisa perkirakan lah ya, udah 3 generasi dan ini juga udah jarang ditemukan tempayan naga. Next, kita kemana? Video. Baiklah teman-teman kampung,
sekian review kita hari ini. Dan buat kalian, tadi kalau kita nggak salah lihat ya, kalian lihat di atas tempayan tuh ada apa namanya, jarai. I'm just sitting. Dan itu kalau kalian mau beli, kalian boleh komen di bawah. I got time. Mungkin sekian untuk hari ini. Kita ucapkan terima kasih ya Nek, untuk Nenek sudah mau meladeni kita hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian. Kita tetap lestarikan budaya adat Dayak di Kalimantan agar tetap terjaga